Ini adalah tanggapan dan masukan terhadap RUU Sisdiknas yang satu bagiannya hari ini kita bahas terkait dengan profesi guru. Pertama, setelah 17 tahun kami berdiri dan kami menghadapi berbagai persoalan di lapangan, kami mengapresiasi, kami bahkan menyerahkan Himpau Award kepada Bapak Mendikbudristek RI, Mas Nadiem Makarim, tentu saja bersama timnya. Kenapa? Karena RUU Sisdiknas yang resmi menjadi usulan menurut kami berbasis masalah, fakta lapangan, landasan teoritis. Menurut saya sebuah undang-undang harus berbasis hal itu. Untuk itu saya langsung ke poin penting yang menjadi diskusi hari ini terkait dengan profesi guru. Kami sangat mengapresiasi di pasal 108 ada hal yang baru, yaitu disebutkan jenjang pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal diakui sebagai guru dengan penjelasan guru di lembaga mana tertuang di pasal 24 yang menyebutkan bahwa layanan taman anak melayani usia 3-5 tahun merupakan PAUD formal. Artinya, setiap guru yang berada di usia 3-5 tahun, tentu saja yang memenuhi syarat ada di pasal yang lain, maka mereka berhak diakui. Saya kira inilah bentuk keadilan, bentuk kepatutan, di mana ketika seorang guru memenuhi kriteria kompetensi kualifikasi, maka mereka berhak mendapatkan pengakuan tersebut. Hanya memang kami memberikan catatan, jika pada poin B, jenjang pendidikan dasar, jenjang pendidikan menengah, diakui untuk jalur pendidikan formal dan non-formal, harusnya juga setara. Dengan demikian, catatannya adalah tambahan untuk non-formal. Sekarang kami menyebutnya, mengapa kami menyebutkan bahwa Mas Menteri dan kawan-kawan berbasis fakta di lapangan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, jadi bukan data kami, PAUD saat ini melayani mayoritas di usia bawah 5 tahun justru. Bahkan ada anak-anak di usia di bawah 1 tahun 13,56%. Dan disebutkan di dalam berbagai landasan teoritis justru nanti saya lihatkan risetnya, usia 0-2 tahun adalah usia yang krusial untuk membentuk manusia. Jadi mau sukses, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, bahkan untuk hidup, ini urusannya sukses di PAUD. Nah, begitu juga di usia 0-4 tahun. Kita bisa lihat 1-4 tahun, bahkan di saat ini usia 5-6 tahun juga dilayani di PAUD non-formal. Berdasarkan data BPS ini berarti pada saat ini guru-guru PAUD non-formal bahkan bisa lebih dari 70,72%. Karena 5-6 tahun juga ada PAUD non-formal. Pertanyaannya, apa kelebihan RUU Sisdiknas sekarang? Memberikan apresiasi dan pengakuan kepada para guru yang memang mereka guru dan bagian yang paling penting dari siklus hidup manusia. Oleh karena itu, di pasal 105 menguatkan keyakinan kami, dan harusnya ini juga menjadi perhatian bagi teman-teman yang saat ini mendapatkan tunjangan profesi. Saya tidak melihat satupun pasal yang menyebutkan dihapuskannya tunjangan profesi. Mungkin saya awam untuk melihat ini, tapi nanti kita bisa berdiskusi. Di pasal 105 jelas, di pasal 108 kemudian diperkuat seperti tadi, di pasal 109 jelas menyebutkan setiap guru yang lulus dari pendidikan profesi guru, dia diakui sebagai guru. Bahkan undang-undang ini memberikan satu penghargaan khusus kepada calon guru berkeahlian khusus, bahkan dapat diberikan pengecualian terhadap persyaratan lulus pendidikan profesi. Ini bentuk penghargaan kita kepada semua anak Indonesia.
Dan di pasal 145 dengan jelas mengatakan setiap guru dan dosen yang telah menerima tunjangan profesi, tunjangan khusus, tunjangan kehormatan yang diatur dalam Undang-Undang Guru, tetap menerima tunjangan tersebut sepanjang masih memenuhi persyaratan. Tentu saja begitu. Dan bahkan setiap guru dan dosen selain yang sudah diakui tetap bisa menerima penghasilan pengupahan paling sedikit sama dengan yang sudah diakui. Dari pasal-pasal ini dengan diskusi topik hari ini, saya melihat tidak ada niat dari Kemendikbud untuk tidak memberikan tunjangan profesi. Saya kira Mas Menteri dan semua para pimpinan-pimpinan di Kemendikbud tahu persis riset dari salah satu riset besar yang dilakukan bahwa dari semua komponen yang ada di pendidikan, maka yang paling besar faktor pengaruhnya terhadap pendidik itu adalah guru. Risetnya banyak dan itu riset yang valid. Itulah yang dijadikan landasan. Bahkan ketika anggaran negara sulit pun saya kira Mas Menteri dan Pak Iwan Sahril memikirkan keras untuk ini. Oleh karena itu saya kira tidak perlu ada yang dikhawatirkan. Tinggal saya setuju dengan yang dikatakan oleh Pak Dudung. Kita penting mengawal turunannya, aturan turunan dari undang-undang ini, itu yang perlu kita perkuat. Nah, saya juga dalam kesempatan ini juga menyampaikan bahwa kami Himpaudi se-Indonesia setuju dengan pasal ini, bahwa jenjang pendidikan dasar itu terdiri atas kelas prasekolah. Jadi ini sejalan dengan SDGs 1 tahun sebelum masuk SD, anak-anak sudah mengikuti prasekolah dan itu diakomodir di sini. Dan ini kemudian diperkuat dengan wajib belajar itu adalah 13 tahun, di mana 9 di sini dan kemudian termasuk di prasekolah. Maka landasan teorinya apa? Kalau tadi landasan fakta, landasan teorinya adalah berdasarkan berbagai riset dan saya ambil salah satunya bahwa ketika anak selesai di PAUD, tadi PAUD 3-5, berarti 6 tahun nanti masuk di kelas prasekolah, mereka memang sudah siap untuk memasuki usia persekolahan, tapi yang menjadi catatan harus ada masa transisi, maka namanya tetap kelas prasekolah. Artinya, saya melihat yang membuat RUU Sisdiknas ini berbasis fakta dan berbasis landasan teori. Nah, oleh karena itu, memang kami memiliki catatan, jangan mengulangi kesalahan yang sama di mana di dalam undang-undang ada ambigu, ada keraguan-raguan. Oleh karena itu, kami menyampaikan bahwa pada pasal 4 di layanan pengasuhan anak, disebutkan usia 0 sampai dengan 5 tahun itu adalah non formal, itu akan berbeda nanti implementasinya di lapangan dan itu akan menimbulkan kericuhan kembali dengan dasar bahwa tidak ada pendidikan itu hanya memberikan pengasuhan, dia harus dalam konteks holistik integratif. Ingat, 3 dosa pendidikan itu termasuk adalah perlindungan. Oleh karena itu tidak ada layanan pendidikan hanya bernama layanan pengasuhan. Jadi harusnya pengasuhan, gizi, kesehatan, pendidikan, perlindungan, dan kesejahteraan. Dengan demikian, kami menyarankan tidak menggunakan layanan pengasuhan dan kemudian konteksnya tetap adalah taman anak. Kenapa bukan taman kanak-kanak? Memang dari Froebelnya sendiri, kalau lihat sejarah dari PAUD, sebenarnya bukan taman kanak-kanak, tapi taman bagi anak, supaya menimbulkan kebahagiaan dan kemerdekaan. Nah, oleh karena itu kami berharap pasal ini supaya tidak akan menjadi ambigu, seharusnya kita berbasis dengan kelompok usia. Kami setuju usia 0-2 tahun menjadi PAUD non formal seperti yang disarankan di dalam ini. Akhirnya, jika ingin negara kuat, pastikan gurunya hebat dan terhormat. Guru-guru nggak bisa hebat dan terhormat kalau perutnya saja lapar, pikirannya aja tidak nyaman, hatinya tidak bahagia. Bagaimana mungkin mereka memberikan pendidikan berkualitas? Dan saya melihat kesungguh-sungguhan itu di Mas Menteri, di Pak Iwan, di Pak Nino. Untuk itu, kami Himpaudi se-Indonesia mendukung RUU Sisdiknas dan siap untuk melakukan sebuah sosialisasi penguatan dengan berbagai pihak. Terima kasih atas
undangan ini, dan ini bentuk pengakuan kepada Himpau di se-Indonesia yang saat ini berdiri di seluruh kabupaten kota dan ribuan kecamatan, hampir beranggotakan 400.000. Terima kasih. Tetap semangat Indonesia Jaya. Assalamualaikum.